Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisya Dwi Sandara, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Sungateno. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tugas tentang praktik supervisi akademik yang dibantu oleh rekan saya sendiri, yaitu Ibu Novia Lestarina. Silakan Ibu bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sebelumnya. Nama saya Novia Lestarina SPD. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 9 Sungai Penuh dan mengajar bidang studi IPA di kelas 7 dan kelas 8. Baiklah Ibu Novia. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan gimana kabarnya Bu? Oh, alhamdulillah baik. Kita kan setelah Lebaran ini ya, malumlah cuaca agak-agak flu sedikit. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk mau membantu saya dalam praktik supervisi ini. Semoga kedepannya kegiatan ini dipermudah ya Bu ya. Iya. Baiklah Bu, seperti kesepakatan kita sebelumnya, saya akan mencoba melakukan praktik supervisi akademik di lokal Ibu ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk observasi nantinya topik yang akan Ibu angkat yaitu apa Bu? Sekarang ini masih di semester ini ya, semester 2, yaitu materinya yaitu pemanasan global. Bisa Ibu jelaskan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya seperti apa Bu? Ya, pada pertemuan nanti yaitu pertemuan keempat di materi pemanasan global. Ada tujuan pembelajarannya itu nanti yaitu dengan metode diskusi nanti dan studi pustaka dan studi literatur. Kemudian diharapkan nanti peserta didik dapat mengidentifikasi upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Yang kedua, juga melalui kegiatan diskusi, nanti peserta didik dapat membuat poster tentang upaya penanggulangan dari pemanasan global tersebut. Jadi tujuan pembelajarannya itu upaya penanggulangan pemanasan global dan nantinya akan menghasilkan sebuah produk berupa poster seperti itu. Baiklah, kira-kira pengembangan kompetensi apa yang ingin Ibu capai? Nah, nanti dalam kompetensi pedagogi khususnya, yaitu pedagoginya, dan juga saya nanti akan mencoba menerapkan kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi. Sebenarnya saat ini kan mereka sudah bisa menggunakan Android ya, sudah menjamur tentunya saat ini, dan mereka juga tentunya sudah punya semua. Jadi nanti saya akan mengupayakan mereka memanfaatkan Android mereka untuk membuat poster dalam bentuk Canva ya, dengan memanfaatkan teknologi internet ya yang saat ini. Baik Bu, sebelumnya ya Bu ya, kalau boleh saya tahu kendala atau tantangan seperti apa yang biasanya Ibu temui dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, adapun tantangannya seperti biasa kita temui itu adalah bagaimana kita membangkitkan motivasi belajar anak. Kemudian mereka sepertinya kurang antusias dalam belajar, kurang bersemangat ya. Nah, itu salah satu tantangannya. Jadi di situ nanti kita akan berupaya bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan mereka dalam belajar itu, seperti kurangnya mereka semangat, motivasi mereka dalam belajar. Nah, bagaimana upaya-upaya nanti yang akan saya kembangkan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tadi. Berarti Ibu sudah mempunyai strategi nih ya Bu ya, untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira bisa Ibu ceritakan bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan? Nah, adapun rencana saya pada strategi yang akan saya gunakan nanti yaitu metode-metode pembelajaran yang bervariasi tentunya, dengan rencananya saya nanti akan menerapkan metode pembelajaran model PJBL, yaitu project. Nah, di sana nanti kan anak lebih aktif, sehingga mereka lebih terlibat semuanya, keseluruhan anak akan terlibat secara aktif nantinya, dan mereka juga
bisa menggunakan Android mereka kan. Jadi mereka juga bisa selain mereka belajar juga secara tidak langsung juga ikut membuat project seperti itu dengan menggunakan Android mereka. Baiklah, berarti Ibu akan menggunakan handphone yang biasanya dipegangnya ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira apa nih yang sudah Ibu persiapkan untuk observasi nantinya? Tentunya ya rencana pembelajaran ya, kemudian LKPD, kemudian materi seperti media pembelajaran yang akan kita tampilkan, kemudian seperti perlengkapan seperti misalnya Unfokus dan sebagainya. Tentunya kuota internet yang mumpuni kan, ada mempunyai HP dan juga harus memiliki kuota. Jadi itu merupakan sarana dan prasarana yang Ibu butuhkan dalam proses observasi nantinya. Nah, kira-kira kapan nih observasi ini bisa kita lakukan Bu? Insya Allah mungkin pada pertemuan besok ya di kelas 7B. Di kelas 7B ya Bu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu ya, bagaimana perasaan Ibu sebelum melakukan observasi? Tentunya saya sangat antusias sekali ya. Saya antusias dan saya bersemangat karena saya ingin melihat bagaimana hasilnya nanti ketika saya menerapkan metode-metode pembelajaran yang bervariasi ini terhadap anak, dan saya ingin melihat bagaimana peningkatan motivasi belajar nanti. Baiklah Bu, saya rasa Ibu sudah mempersiapkan strategi atau cara-cara untuk mengatasi permasalahan yang biasanya Ibu hadapi dalam proses pembelajaran demi meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Saya rasa percakapan untuk observasi saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk percakapan ini ya. Sampai berjumpa besok hari ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Masih semangat belajar? Masih. Semangat pagi, jawabnya semangat pagi. Semangat. Oke, namun sebelum kita belajar ketua kelas hadir hari ini. Dan apa aja yang memimpin doa. Seperti biasa? Iya, seperti biasa. Siap. Sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu absen dulu, kelihatan sepi hari ini. Azura ada, Adam, Dwi, Hafifah, Haikal, Zahra, Dilestari. Oke. Baiklah anak ibu semuanya, hari ini kita lanjutkan materi kita yang kemarin, masih tentang apa pembelajaran kita? Materinya pemanasan global. Ya. Masih kita masuk pada pertemuan keempat, masih tentang pemanasan global ya. Siapa yang masih ingat apa itu pemanasan global? Siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Apa itu pemanasan global? Ya, apa itu pemanasan global? Naiknya suhu matahari. Tunjuk tangan, Mega. Azura, apa Azura?
Iya, naiknya suhu rata-rata permukaan bumi. Ya, naiknya suhu rata-rata permukaan bumi. Bagus sekali Azura, tepuk tangan ke Azura. Ya, siapa juga masih ingat kira-kira apa sih penyebabnya? Di minggu kemarin sudah kita bahas apa penyebab dari pemanasan global yang ada. Kasih tangan Kelvin, ya Mas Kelvin apa? Efek rumah kaca, bagus. Perubahan iklim. Ya, penyebabnya salah satunya adalah efek rumah kaca. Apa lagi coba? Selain efek rumah kaca apa? Perubahan musim. Terus apa lagi? Penyebabnya selain efek rumah kaca apa? Penyebabnya perubahan iklim. Atmosfer termasuk penyebab pemanasan global? Enggak ya? Apa dah? Apa penyebabnya? Apa? Emisi metana dari hewan. Bagus. Apa lagi? Pembakaran ikan. Bagus sekali. Apa lagi? Meningkatnya penggunaan pupuk kimia. Iya, meningkatnya penggunaan kimia. Pupuk kimia. Bagus. Bagus sekali 7B. Apa lagi selain itu? Coba sayang. Penebangan pohon secara liar apa penebangan hutan. Bagus kan? Penebangan hutan, penebangan pohon. Bagus. Ada lagi CFC. Emisi CO2. Bagus. Contohnya apa? Bakar fosil. Iya, kita banyak menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak, bumi, kendaraan kita semuanya pakai minyak fosil seluruhnya. Ya, terus apa lagi? Penggunaan transportasi yang menggunakan minyak ya, bahan bakar fosil tadi. Terus apa lagi? Yang kita gunakan apa lagi? Yang banyak menggunakan pendingin udara atau yang menggunakan seperti kita pakai AC ya. Kan ada pendinginnya itu freonnya. Nah, itu juga salah satu penyebab dari pemanasan global. Termasuklah yang kamu semprot-semprotkan di badan kamu. Baygon, parfum ya. Penguapan itu juga menyebabkan pemanasan global. Bagus sekalian, dan itu tepuk tangan semuanya. Nah, setelah kita mempelajari itu kemarin, ya, tentunya sudah wajib bagi kita semua berpikir, apakah kita masih mau nih, ya, bumi kita ini yang kita rasakan saat ini terjadinya pemanasan global, artinya meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Sekarang udah kita rasakan ya. Ini pada tidur malam tadi ada yang nggak pakai selimut, bahkan ada yang nggak pakai baju, ya nggak? Kenapa? Panas. Sekarang ini betul-betul kita rasakan. Seperti contoh di India, ya, aspalnya mencair, oke. Ya, panasnya sudah sampai 41 derajat ya. Dampak yang lain siapa yang bisa menyebutkannya? Selain itu, mencairnya es di kutub. Ya, sebenarnya ibu ada nih videonya, berhubung lampunya listriknya padam, jadi kita nggak bisa lihat video. Nah, videonya sebenarnya udah ibu siapkan ini dia. Nah, sekarang bisa kamu lihat dari sana ya. Nonton TV di sini aja ya, bisa nggak? Ya, di sini. Mencairnya es di kutub. Coba kamu lihat. Itu banjir. Jadi es di kutub itu mencair saking panasnya. Padahal kan di kutub itu kan sedikit sekali cahaya matahari masuk. Karena pemanasan global, suhu rata-rata permukaan bumi
Pembukaan apa? Pembukaan laut. Nah, ini benar apa? Ya, pembukaan. Nah, ini. Nah, itu dia. Coba kamu perhatikan. Itu salah satu dampak pemanasan global ya. Karena lampunya mati, kita tak bisa lihat videonya dengan bagus dan jelas ya. Nanti besok-besok kita ulang lagi videonya ya. Nah itu video tadi mengenai apa tadi kita lihat Pemanasan. ya apa yang terjadi tadi tuh Es cair. Nah menurut pendapat kamu setelah menonton video tadi, kira-kira bagaimana nih pandangan kamu? Kalau misalnya es ditutup itu mencair, kita siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Misalnya Bu, bahaya Bu, takut kami Bu, gimana? Coba. Rapat, coba suara rapat. Sudah mendengar tadi apa yang Rafa lihat dari tontonan tadi? Apa yang Rafa lihat dari yang Rafa nonton dari apa? Kita ada tsunami, jadi tsunami katanya ya. Dan yang permukaan air lah, dari laut, iya. Terus apa lagi? Apa lagi dan makan tadi ngeri nggak? Gitu. Ngeri. Pulau-pulau bisa hilang, ya bisa jadi tadi tenggelam, tidak ada lagi pulaunya, ya. Pulau Sumatera katanya dah di bagian Jambi udah habis di pinggir-pinggirnya. Mana tuh, ya? Terus lagi nih, kan kok bilang kasihan dari hewan-hewan di sana, ya nggak ada lagi tempat berlindung ya. Sebenarnya udah ada kalau biasanya itu ada apa? Penguin, nggak ada lagi tempat mereka ya. Karena glasernya udah habis, esnya udah cair semua. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Tinggal Apa yang kamu ngomong tadi? Menurut kamu apa? Pikiran kamu bagaimana nih? Hewan-hewan yang ada di kutub akan mati. Bagus Kak. Terus ada nggak yang berpikir dulu kalau kayak gini terus bagaimana? Ada nggak? Iya, oke. Ada yang nggak yang pikirannya sampai pada kalau kayak gini bagaimana? Ada nggak? Ada. Ya, Ika pikirnya gitu. Ya kalau kayak gitu terus semuanya bisa jadi hantu. Kira-kira bisa nggak diatasi? Pemanasan global ini bisa nggak diatasi? Jangan sampai seperti itu. Bisa. Bisa ya. Nah hari ini kita akan mempelajari nih ya
atau mengurangi paling tidak dampak pemanasan global. Nah, ini akan kita pelajari tadi ya. Kita akan mempelajari apa saja upaya mengatasi atau paling tidak mengurangi dampak pemanasan global. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kita bisa dengan studi pustaka tentu kita baca buku ya. Ada buku paketnya? Ya. Nanti peserta didik dapat mengidentifikasi atau mengetahui apa saja sih upaya untuk menanggulangi pemanasan global. Sebab pemanasan global ini nggak bisa terus-terusan. Tentu kita semua harus tahu sih apa saja upaya menanggulangannya. Paling tidak kita bisa mengurangi ya. Sebab bumi kita yang menjaga adalah kita sendiri. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat poster nih. Udah sampai di kelompok masing-masing ya. Udah ada kelompoknya masing-masing. Kita membuat poster. Apa sih isi posternya? Yaitu bagaimana sih upaya menanggulangi pemanasan global. Nanti ide-ide posternya silakan kamu diskusikan sendiri di kelompok masing-masing. Ya, kamu pikirkan bagaimana bentuknya, bagaimana desainnya, apa sih isi-isinya di situ. Kamu desain dengan menggunakan Android kamu yang ada aplikasi Canva-nya. Ya, udah di-download Canva-nya? Udah bisa semua anak-anak ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 akan menjelaskan kegiatan terhadap upaya pengurangan dampak pemanasan global. Yang nomor 1, menanamkan pohon dapat mengurangi pemanasan global karena pohon dapat menghasilkan oksigen dan dapat melindungi makhluk hidup dari sinar matahari agar tidak terlalu panas. Yang ketiga, penghematan pemakaian minyak fosil gas rumah tangga dapat menggunakan dari kotoran hewan.
dan itu pun juga bisa mengurangi dampak pemanasan global. Siswa-siswi pergi ke sekolah menggunakan sepeda agar bisa mengurangi dampak pemanasan global. Karena jika menggunakan motor atau mobil akan bisa menambah pemanasan global, dan jika siswa menggunakan sepeda dapat mengurangi pemanasan global. 3R dapat mengurangi dampak pemanasan global karena kita bisa berhemat. Contohnya bisa menghemat pemakaian minyak fosil, bisa mengurangi ulang dan bisa mendaur ulang. Yaitu yang dapat kami sampaikan dari Bapak satu. Oke, sebelum kita lanjutkan materi kita, ada penjelasan sedikit dari Ibu. Kita tambah semangat, kita tepuk pagi, sore, siang, sore, susah, ingat? Hah? Kalau pagi yang mana? Siang? Malam? So, pagi 1, siang 2, sore 3, malam 3. Oke, tepuk pagi, siang, sore, malam. Malam tapi nggak tepuk ya Yuliana ya. Ulang sekali lagi ya. Tepuk pagi, siang, sore. Tepuk pagi, siang, sore, pagi, malam. Wah, malam juga kita nggak Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja upaya yang dapat mengurangi pemanasan global? Ayo kita simpulkan sama-sama. Ya, apa upaya pertama? Melakukan siapa Pak? Iya bagus, melakukan revolusi. Bagus. Yang kedua, apa yang kedua? Memanfaatkan apa? Memanfaatkan gas metana. Iya bagus, gas metana menjadi apa? Menjadi biogas. Yang ketiga, apa lagi yang ketiga? Yang ketiga, kincir angin. Tadi apa lagi? Solar system tadi, tenaga air, tenaga angin, menggunakan energi apa? Menggunakan energi alternatif. Bagus, alternatif. Yang keempat, menggunakan teknologi yang ramah. Iya bagus, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Oke, anak-anak ibu semuanya, pada pembelajaran kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak, sudah paham semuanya? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah, bagaimana perasaan hari ini? Senang? Ceria? Senang belajarnya? Apa yang kamu peroleh hari ini? Informasi apa yang kamu peroleh? Mengurangi pemanasan global. Iya, bisa dilakukan Rafa? Bisa dilakukan di rumah? Dimulai dari diri sendiri? Ya? Bisa? Ya, jadi siapa lagi yang menyayangi bumi kita kalau bukan kita sendiri? Paling tidak, mulai dari diri kita sendiri ini kita bisa mengurangi pemanasan global. Oke ya, dan bisa kamu sebarkan nanti informasinya
Oke, teman-teman dan keluarga yang lain. Nah, untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sakwan, selamat datang di SMP Negeri 9 Sungai. Dan selamat siang juga Ibu Novi. Ya. Sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan coaching ya Bu ya, pada tahap praobservasi dan observasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan tahapan pasca observasi ya Bu, di mana kita akan merefleksi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan supervisi akademik sebelumnya. Nah, sebelumnya Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini dengan baik dan ceria. Ceria ya. Lalu kira-kira dari percakapan kita apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, terima kasih Bu Ari, terima kasih atas waktunya juga, dan saya senang sekali mendapatkan kesempatan di coaching sama Bu Ari sendiri ya. Saya dari percakapan hari ini yang ingin saya dapatkan yaitu saya ingin merefleksi dari kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan kemarin, dan tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada yang kita temui waktu pembelajaran kita. Nah, pada tahap observasi kemarin ya Bu ya, Ibu sudah menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, dalam kegiatan observasi yang sudah kita lakukan pada hari Sabtu ya Bu ya, tanggal 6 Mei kemarin, kira-kira tujuan yang sudah Ibu tujuan pembelajaran yang sudah yang ingin dicapai itu sudah terlaksana atau sudah tercapai? Kalau di tujuan pembelajaran yang saya capai itu tentu sudah ya Bu Ari, itu terlihat dari tugas-tugas kelompok yang saya berikan itu sudah tuntas semua mereka kerjakan dengan sangat puas saya mendapatkan hasil itu. Dalam proses praobservasi kemarin kita sudah merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahap observasi. Kira-kira langkah-langkah tersebut sudah dilaksanakan semua? Pada saat observasi kemarin tentu langkah-langkah yang ingin saya laksanakan, langkah-langkah sudah terlaksana. Namun waktu pelaksanaan kita kemarin itu terkendala masalah listrik. Jadi ada beberapa langkah yang tidak secara optimal atau maksimal ditampilkan, seperti misalnya ada video yang mau saya tampilkan itu belum bisa ditayangkan karena listrik mati. Kemudian mereka ini beralihkan tugas kelompoknya di depan kelas juga tidak bisa karena tidak bisa dipakai fokusnya langsung gitu. Jadi itu kendala yang kita hadapi. Pada saat proses pembelajaran saya juga melihat langsung bahwa kita tidak menduga ya Bu, ternyata pada proses pembelajaran tiba-tiba saja ada saja kendala yang tidak terduga, seperti pemadaman listrik yang mungkin sudah dijadwalkan ya pada hari. Nah, bagaimana Ibu mengatasi kendala-kendala yang muncul? Nah, jika kendala itu datang ya, kita kan nggak tahu nih, kita udah mempersiapkan diri dengan baik ya, langkah-langkah apa yang mau kita laksanakan sudah kita persiapkan, namun tetap aja ada kendalanya. Seperti misalnya saya mau menayangkan video seperti itu, jadi tetap kita harus lanjutkan pembelajaran itu, jadi kita harus mensiasatinya. Jadi saya menayangkan videonya itu melalui laptop aja, jadi per kelompok aja mereka melihatnya kelompok ini kayak jelas gitu ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya mengirimkan videonya melalui WA mereka masing-masing, dan ada beberapa PowerPoint yang ingin saya tampilkan, saya kirimkan juga ke mereka masing-masing. Kemudian supaya fokusnya itu nggak kemana-mana, jadi saya menyelinginya dengan speaking dan memotivasi mereka tetap dan belajar dengan semangat.
untuk mengatasinya yaitu ibu mengirimkan video itu melalui WA sehingga mereka bisa langsung melihatnya, langsung melihat dari HP mereka. Lalu ibu juga melakukan briefing untuk memfokuskan siswa kembali ya Bu ya. Nah, kira-kira dari angka 10 sampai 100, kira-kira pembelajaran yang ibu lakukan di kelas itu berada pada angka berapa Bu? Karena ada kendala tadi ya, jadi saya kira hanya sekitar 85 sampai 90%. Jadi ibu berada di angka 85 sampai 90%. Untuk memaksimalkan hingga bisa mencapai 100 ya, di angka 100, kira-kira apa yang dapat ibu lakukan untuk pengembangan pembelajaran di kelas? Tentunya saat kita melaksanakan pembelajaran di kelas itu apapun yang sudah kita siapkan sebelum siswa itu nyaman serasa susah ya. Jadi yang pertama adalah membuat siswa itu nyaman belajar dulu. Bagaimana mereka nyaman belajar dulu. Dan kemudian pada saat kemarin itu saya lihat juga saat mereka melaksanakan tugas membuat Canva itu ada sebagian yang antusias dan yang tidak. Jadi berikutnya ini saya akan rencananya akan mengelompokkan mereka sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Jadi mereka ada yang suka misalnya suka nyanyi, ada yang suka menggambar. Jadi saya di masa yang akan datang saya kelompokkan mereka berdasarkan dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Ada yang suka bikin TikTok misalnya seperti itu, mereka bisa buatkan TikToknya. Berarti ibu ingin memperdalam strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan pengembangan diri bagi ibu sendiri? Ya tentu sebagai seorang guru kita tidak cepat puas ya dengan apa yang dilaksanakan pembelajaran. Kita harus terus menggali bagaimana apa saja sih metode, model pembelajaran yang sedang tren ya. Jadi kita sebagai seorang guru juga nggak gaptek gitu ya, kita harus update diri terus dengan melaksanakan atau mengikuti workshop baik itu secara langsung maupun dengan online yang ini banyak sekali, jadi kita bisa mengikuti kapasitas. Jadi cara pengembangan diri yang ibu lakukan itu dengan terus mengupdate diri ya Bu ya. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan tetap ibu lakukan untuk pembelajaran yang lebih baik? Nah, tentunya saya akan terus merefleksi diri seperti itu ya. Setelah pembelajaran saya akan terus merefleksi diri sehingga saya mengetahui dari sana, saya mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Kemudian saya tetap melaksanakan mengembangkan metode, model pembelajaran dan strategi pembelajaran yang bervariasi tentunya Bu. Seperti itu. Lalu dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, apa yang tentunya banyak sekali ya Bu Ari. Salah satunya adalah merefleksi kegiatan pembelajaran. Jadi apa saja yang dan pertama sekali adalah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya sudah menemukan solusi apa saja yang bisa saya dapatkan dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Pertanyaan terakhir nih Bu ya, setelah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan rangkaian dan tahap-tahapnya mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, bagaimana perasaan Ibu? Nah, tentunya saya sangat senang sekali ya Bu Ari dengan adanya coaching ini. Jadi berbeda dengan biasanya supervisi, biasanya kita langsung ke kelas, langsung dianalisis, itu langsung dinilai. Nah dengan coaching ini kan lebih santai dengan adanya tahap-tahap seperti pra-observasi. Jadi kita bisa bincang-bincang apa permasalahannya, apa kendalanya selama ini yang dihadapi. Kemudian observasinya langsung kita sudah menemukan solusinya. Kemudian pra-observasinya adalah kita refleksi dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Luar biasa Ibu Nadia Farida.
Saya rasa percakapan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga kegiatan coaching yang kita lakukan beberapa minggu terakhir ini, mulai dari observasi dan pasca observasi ini bermanfaat untuk kita. Ya. Sebelumnya terima kasih Bu sudah meluangkan waktu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Arya. Assalamualaikum.